Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Tika. Saya merupakan mahasiswi program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses yang terjadi pada sel dan tumbuhan. Disimak ya. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan untuk proses penjelasan terhadap 6 gambar yang sudah diberikan. Adapun gambar-gambar tersebut adalah yang pertama merupakan proses difusi yang terjadi pada tumbuhan, yang kedua proses transpirasi, yang ketiga merupakan proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah melalui akar. Yang keempat merupakan penampakan jaringan pengangkut pada sel tumbuhan. Yang kelima merupakan proses fotofosforilasi non-siklik. Dan yang terakhir merupakan proses reaksi gelap atau siklus Kelvin. Baiklah, untuk urutan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya difusi. Difusi dapat kita analogikan sebagai suatu partikel zat bergerak bebas tanpa adanya gaya tarik. Maka, dalam jangka waktu tertentu, partikel zat tersebut akan bergerak merata pada ruangan yang ada. Partikel yang lebih banyak jumlahnya akan bergerak ke partikel yang jumlahnya lebih sedikit. Gerakan partikel tersebut dinamakan difusi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan difusi adalah proses perpindahan materi dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini penting karena merupakan proses yang mendasari untuk fotosintesis, di mana gas CO2 dari stomata berdifusi ke dalam daun dan kemudian ke sel tumbuhan. Namun, dalam proses terjadinya difusi pada tumbuhan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi apakah difusi tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tumbuhan. Dalam proses terjadinya difusi pada tanaman, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberlangsungan adanya difusi pada tanaman. Beberapa faktor yang memengaruhi difusi tersebut adalah, yang pertama adalah ukuran partikel. Bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel itu bergerak, yang mempercepat proses difusi pada tanaman. Yang selanjutnya adalah ketebalan membran. Semakin tebal ketebalan membran, maka semakin lambat proses terjadinya difusi. Yang selanjutnya adalah luas area. Apabila luas area semakin luas, maka proses difusi yang terjadi pada tanaman akan semakin bergerak dengan cepat. Yang terakhir adalah semakin tingginya suhu yang didapatkan partikel, maka semakin cepat proses difusi yang terjadi. Oke, untuk gambar yang selanjutnya adalah proses transpirasi pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui adalah transpirasi merupakan proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun yang selanjutnya berubah menjadi uap, kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer. Proses transpirasi yang terjadi pada tumbuhan ini sangat erat kaitannya dengan proses difusi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Karena uap air yang berada di luar akan berdifusi ke dalam tanaman dari akar dengan melalui pori-pori daun yang berubah menjadi uap yang dilepas kembali ke atmosfer. Pada permukaan daun biasanya kita dapat melihat pori-pori yang biasa kita sebut dengan stomata. Pada kebanyakan tanaman, stomata terdapat di bawah permukaan daun. Nah, pada stomata ini terdapat sel penjaga yang berfungsi sebagai organ untuk membuka atau menutupnya stomata tersebut. Nah, pada pori-pori inilah proses transpirasi ini terjadi. Pada proses transpirasi tumbuhan ini selalu diawali dengan adanya penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang terdapat dalam daun.
Terdapat rongga antar sel dengan bunga karang yang banyak. Fungsi dari bunga karang ini adalah untuk menampung banyak air. Oke, untuk penguapan air akan terjadi secara berkelanjutan dan terus-menerus selama rongga antar sel masih belum jenuh air. Sel-sel yang menguap airnya ke rongga antar sel tentunya akan mengalami kekurangan air, sehingga potensial airnya akan menurun. Dalam kekurangan air ini akan terus diisi oleh xilem dari tulang daun, yang selanjutnya xilem akan menerima air dari batang. Pasokan air dari batang mendapat air dari akar. Jadi dapat kita simpulkan mengenai beberapa rentetan peristiwa yang telah terjadi yang sudah saya jelaskan itu, transpirasi merupakan peristiwa yang diawali dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil ke rongga antar sel yang berada di daun. Jika tekanan pada atmosfer lebih rendah daripada tekanan pada ruang antar sel, maka uap air akan keluar menuju atmosfer. Begitu juga sebaliknya, apabila di ruang antar sel mengalami tekanan yang rendah dibanding dengan atmosfer, otomatis uap air yang ada di atmosfer akan masuk ke ruang antar sel. Oke, untuk yang selanjutnya adalah proses transportasi. Transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan, pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tanaman. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya tumbuhan berpembuluh, proses dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem bertugas membawa air dan mineral, sedangkan floem bertugas membawa sari-sari makanan hasil fotosintesis untuk dialirkan ke seluruh tubuh tanaman. Air pada tanah diserap oleh rambut akar menuju jaringan xilem pada akar lalu sampai ke daerah batang dan daun. Oke, pengangkutan air yang terjadi pada proses transportasi yang terjadi pada tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama tekanan akar, yang kedua adalah kapilaritas batang, yang ketiga adalah daya isap daun. Oke, baiklah, yang pertama adalah tekanan akar. Pergerakan akar diakibatkan air secara osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari yang kurang pekat ke yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel yang mengakibatkan tekanan akar yang mendorongnya naik ke pembuluh kayu di batang. Yang kedua adalah kapilaritas batang. Adalah naiknya air ke pembuluh kayu batang disebabkan adanya kapilaritas. Kapilaritas merupakan interaksi antara permukaan singgung dari suatu bahan cair dan bahan padat. Sehingga dapat kita simpulkan kapilaritas menyebabkan naiknya cairan ke dalam tabung sempit yang terjadi pada zat cair tersebut saat membasahi dinding tabung lalu tertarik ke atas. Kemudian yang terakhir adalah daya isap daun. Air dalam daun dapat keluar melalui stomata atau mulut daun. Keluarnya air tersebut disebut dengan transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun yang menyebabkan tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Jadi, setelah mengetahui beberapa peristiwa atau proses yang terjadi pada tumbuhan, mulai dari difusi, transpirasi, dan transportasi, terdapat keterkaitan antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Contohnya, proses transpirasi yang terjadi di transportasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar keempat mengenai penampakan jaringan pengangkut pada tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdapat dua, yaitu xilem dan floem. Xilem merupakan media
untuk transpirasi, kemudian phloem adalah media untuk translokasi. Transpirasi adalah terlepasnya air atau uap air melalui stomata ke udara bebas atau yang biasa kita sebut dengan evaporasi. Evaporasi terjadi akibat difusi uap air, udara lembab dalam daun dan udara kering di luar daun. Pada bagian akar, rambut-rambut akar akan menarik air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian, bagian batang menuju bagian gradien, potensial air bergerak akibat tekanan besar dikarenakan molekul air menyatu pada bagian akar. Rambut-rambut akar akan menarik air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian, bagian batang menuju bagian gradien potensial air yang bergerak akibat tekanan yang lebih besar dikarenakan molekul air menyatu dan berlanjut dengan adanya proses penguapan pada daun. Kehilangan air dari daun umumnya melibatkan proses akar untuk menarik air dari akar menuju daun. Selanjutnya adalah phloem, di mana digunakan sebagai media tempat terjadinya translokasi pada tumbuhan. Translokasi adalah pemindahan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, mengangkut gula dalam bentuk sukrosa dan asam amino menuju seluruh tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, daerah sebagai sumber fotosintesis dinamakan source. Kemudian tempat diedarkannya hasil fotosintesis disebut sink. Translokasi gula sukrosa dari organ-organ pada jarak jauh bergantung pada situasi lingkungan dan kondisi tumbuhan itu sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai fotofosforilasi non-siklik. Seperti yang kita ketahui, tanaman memiliki kemampuan untuk memasak makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan air. Pada proses fotosintesis, terdapat satu proses yang bernama fotofosforilasi, yang merupakan pembentukan fosfat yang dibantu dengan cahaya matahari. Fotofosforilasi terdapat dua macam, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan siklik. Fotofosforilasi non-siklik bermula dari air. Karena air itu pecah dengan bantuan cahaya, maka disebut dengan fotolisis, menghasilkan elektron dalam bentuk ion H dan O2. O2 keluar dari stomata pada daun dan H untuk mereduksi P680. Setelah P680 menerima elektron H dari air, kemudian P680 memberikan elektronnya pada P700 dengan menghasilkan ATP. P700 setelah menerima elektron dari P680, elektron diberikan kepada NADPH melalui reduksi sehingga berubah menjadi NADPH+. Jadi, setelah kita melihat gambar, dapat kita buat narasi. Bahan untuk syarat menjadi H2O, hasilnya ATP dan NADPH adalah melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang terjadi pada P700 dan fotosistem 2 yang terjadi pada P680. Air yang mereduksi P680 mereduksi P700. P700 mereduksi NADPH. Nah, dari hasil fotofosforilasi non-siklik tadi sudah dijelaskan produk yang dihasilkan merupakan ATP dan NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap pada siklus Kelvin. Untuk gambar yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Kelvin. Nah, mengapa disebut reaksi gelap? Karena tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi gelap terjadi setelah terjadinya reaksi terang.
pada reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH yang akan digunakan pada proses reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap adalah proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula atau sukrosa. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Dapat kita lihat pada gambar beberapa tahapan yang terjadi pada reaksi gelap. Yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang biasa kita sebut dengan ribulosa bifosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalisnya adalah rubisco yang ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan dari tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan 6 carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Kemudian, senyawa ini dipecah menjadi 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Untuk tahap yang selanjutnya adalah reduksi. Reduksi tiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat sebanyak 6 buah. Nah, dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau yang biasa disebut dengan G3P. Selanjutnya pada proses pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya pada proses pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADPH+. Dan pada tahap ini fosfat terlepas dan menghasilkan molekul G3P. Pada proses reduksi ini terdapat produk 6 molekul atau yang biasa disebut dengan G3P. Namun, dihitung bersihnya adalah 1 produk saja. 5 produk lainnya bertugas atau berfungsi sebagai enzim atau zat molekul yang akan meneruskan proses ini. Proses selanjutnya yaitu regenerasi RUBP yang melibatkan 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. G3P digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik, contohnya untuk membentuk glukosa.